Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Butia dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang komposisi transformasi. Kita akan membahas sedikit tentang definisi dari komposisi transformasi. Komposisi transformasi adalah transformasi yang diperoleh dari gabungan dua transformasi atau lebih. Penyelesaian masalah komposisi transformasi ini bisa dengan dua cara, yaitu dengan cara pemetaan dan dengan cara matriks. Nah, ini adalah ilustrasi penyelesaiannya. Jika kita ingin mencari bayangan dari sebuah titik atau sebuah benda, dan benda tersebut ditransformasikan sebanyak 2 kali atau lebih, nah ini adalah ilustrasinya. Jadi ini kita baca dari belakang ya. Misalkan ada sebuah benda A ditransformasikan dengan transformasi yang pertama, kemudian ditransformasikan kembali dengan transformasi yang kedua. Maka akan menghasilkan sebuah bayangan A aksen. Ya, di sini A aksen adalah sebagai bayangan, T1 itu maksudnya adalah transformasi pertama, T2 transformasi kedua, dan A itu adalah benda mula-mula. Jika dalam soal yang akan ditemui nanti, misalkan saja ditemui sampai dengan 3 transformasi atau lebih, maka tinggal dilanjutkan saja, ya, tinggal diurutkan dari yang pertama itu transformasinya apa. Namun ingat, penulisannya dari belakang ke depan, ya, seperti yang sudah tertulis ini. Langsung ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, suatu titik A, 2,3, dirotasikan 90 derajat berlawanan jarum jam, dilanjutkan refleksi oleh garis Y sama dengan X. Maka bayangan titik A adalah, nah, jadi dalam komposisi transformasi kita perlu mengingat beberapa jenis transformasi yang telah kita pelajari, mulai dari translasi, kemudian refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, karena dalam komposisi transformasi ini kita akan menggunakan konsep-konsep dari transformasi-transformasi yang telah kita pelajari sebelumnya. Jika dalam soal ini, transformasi yang pertama itu rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam. Ingat, rotasi berlawanan jarum jam itu artinya nilai sudutnya positif. Kemudian dilanjutkan refleksi oleh garis Y sama dengan X. Kita lihat ya pembahasannya. Nah, ini untuk transformasi yang pertama itu rotasi sebesar 90 derajat. 90 derajat itu sudutnya bernilai positif. Ingat, matriks transformasi untuk rotasi itu cos alfa, min sin alfa, dan cos alfa. Nah, ini nilai alfanya atau nilai sudutnya tinggal kita masukkan saja. Sehingga diperoleh T1-nya cos 90, min sin 90, sin 90, dan cos 90. Ini kita masukkan nilai matriksnya, diperoleh transformasi yang pertama adalah 0, min 1, 1, 0. Ya, ini yang akan kita gunakan nanti. Kemudian transformasi yang kedua yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ingat, kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan X, matriksnya yaitu 0, 1, 1, 0. Ya, diingat refleksi terhadap garis Y sama dengan X itu 0, 1, 1, 0. Kemudian kalau kita sudah tahu transformasi yang akan kita gunakan, kita tinggal aplikasikan ke dalam rumus soalnya. Nah, ini A aksen itu sama dengan 0110 dikalikan 0 min 110 dikalikan 2 dan 3. Nah, ini adalah transformasi yang kedua, transformasi yang pertama baru titik mula-mulanya. Atau kita membacanya dari belakang ya. Ini titik 2 dan 3 ini ditransformasikan terhadap rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, di mana matriksnya adalah 0 min 110. Kemudian ditransformasikan kembali atau dilanjutkan dengan refleksi oleh garis Y sama dengan X, di mana matriksnya adalah 0110. Nah, ini kita tinggal kalikan aja. Ini kita kalikan kedua transformasi ini, 0 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Jadi hasilnya 1 ya.
0 kali min 1, 0, 1 kali 0, 0 ditambahkan hasilnya 0, kemudian 1 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, hasilnya juga 0. Terakhir 1 kali min 1 hasilnya negatif 1 ditambah 0 kali 0, 0. Jadi tulisannya adalah negatif 1. Sehingga perkalian dari dua transformasi ini menghasilkan 1, 0, 0, min 1. Nah ini kita kalikan dengan titik mula-mulanya yaitu 2 dan 3. Tinggal kita kalikan 1 kali 2, 2, 0 kali 3, 0, dijumlahkan hasilnya 2. 0 kali 2, 0, min 1 kali 3 hasilnya negatif 3, dijumlahkan hasilnya negatif 3. Sehingga bayangan yang diperoleh adalah 2 dan negatif 3. Contoh soal yang kedua, suatu titik B 2,5 ditranslasikan sebesar 3, 5, kemudian ditransformasikan dengan matriks 2, 3, 1, 4. Maka bayangan titik tersebut adalah, nah, untuk soal kali ini, ada sebuah titik, kemudian ditranslasikan, itu transformasi yang pertama ya, translasi, kemudian ditransformasikan kembali. Nah, kalau transformasi yang kedua, ini sudah diketahui matriksnya, jadi kita tinggal gunakan aja. Ya, penyelesaiannya untuk transformasi yang pertama yaitu berupa translasi. Ingat, translasi itu perpindahan, caranya tinggal ditambahkan aja dengan titik mula-mulanya. Yang kedua adalah transformasi dengan matriks yang sudah ditentukan ini. Ya, jika dalam penulisan rumus tadi yang sudah Ibu jelaskan, itu penulisannya dari belakang, itu kan biasanya dikalikan. Tetapi karena pada permasalahan ini, transformasinya berupa translasi, dan cara untuk mengoperasikan translasi itu adalah ditambah, maka kita tambahkan terlebih dahulu. Ya, kita tambahkan terlebih dahulu titik mula-mulanya terhadap translasi yang diminta. Di sini translasinya adalah 3 dan 5, maka kita jumlahkan dulu nih dari belakang menghitungnya. 25 ditambah 35. Baru kemudian hasilnya kita kalikan dengan transformasi yang kedua berupa matriks 2, 3, 1, 4. Ya, sehingga ini bisa kita tuliskan 2, 3, 1, 4 dikalikan dengan, ini 3 tambah 2, 5, 5 tambah 5, 10 ya. Setelah itu baru kita kalikan seperti biasa. 2 kali 5, 10 ditambah 3 kali 10, 30, sehingga dijumlahkan hasilnya 40. 1 kali 5, 5, 4 kali 10, 40, dijumlahkan hasilnya 45. Jadi, bayangan yang diperoleh dari titik B 2,5 ditranslasikan sebesar 35, kemudian dilanjut transformasi dengan matriks 2, 3, 1, 4, diperoleh bayangannya adalah 40 dan 45. Ya, jadi bayangannya adalah 40 dan 45. Contoh yang ketiga, jika dua soal sebelumnya kita sudah membahas tentang titik yang dicari bayangannya, sekarang di contoh yang ketiga ini kita akan membahas sebuah garis yang direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian dilanjut dengan dilatasi dengan faktor skala 2 dengan pusat 0,0, dan akan dicari bayangan garis tersebut. Ya, jadi ada sebuah garis, akan dilakukan 2 kali transformasi. Yang pertama itu refleksi terhadap sumbu X, kemudian dilanjut dengan dilatasi dengan faktor skala 2 dengan pusatnya 0,0. Ingat, refleksi terhadap sumbu X, matriksnya itu adalah 1, 0, 0, min 1. Yang negatif itu yang ada di bawah satunya, kalau dia refleksi terhadap sumbu X. Kemudian, untuk transformasi yang kedua, yaitu dilatasi dengan faktor skala K terhadap titik pusatnya 0,0. Ingat, kalau matriks untuk dilatasi itu kan K00K ya, dengan di sini K-nya yang diketahui adalah 2. Maka kita tuliskan matriksnya adalah 2, 0, 0, 2. Jadi dua transformasi ini yang akan kita gunakan untuk mencari bayangan sebuah garis. Nah, ini ya. Ini tadi penulisannya yang pertama itu yang transformasi yang keduanya dulu, baru transformasi yang pertama, barulah titiknya. Karena ini adalah sebuah garis, maka titiknya perlu kita tuliskan hanya X dan Y saja, karena kita tidak tahu titiknya itu berapa. Ya, ini T2 atau transformasi yang kedua 2002, transformasi yang pertama 100 min 1. Kita tinggal kalikan aja, 2 kali 1, 2, 0 kali 0, 0, dijumlahkan hasilnya 2, 2 kali 0, 0, kemudian 0 kali min 1, 0, berarti hasilnya 0, 0 kali 1, 0, 2 kali 0, 0, hasilnya juga 0,
0 kali 0, 0, 2 kali min 1, min 2. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Kita kalikan dengan titik X dan Y. Maka kita peroleh 2 kali X, 2X ditambah 0 kali Y adalah 0. Maka kita tuliskan 2X. 0 kali X adalah 0, negatif 2 kali Y, hasilnya adalah negatif 2Y. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari nilai X-nya nih. Kita sama dengan kan ya. X aksen itu sama dengan 2X, maka nilai X-nya adalah X aksen per 2. Ya, kita cari nilai X-nya, ini X aksen per 2. Begitu juga untuk yang Y aksennya itu sama dengan negatif 2Y, maka nilai Y-nya adalah negatif Y aksen per 2. Nah, nilai X dan Y ini tinggal kita substitusikan ke garis yang sudah diketahui. Sebetulnya ini konsepnya sama ya, seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya jika kita mencari sebuah bayangan dari garis. Nah, kita cari dulu nilai X dan Y-nya ini nih, menggunakan transformasinya, kemudian baru substitusikan ke garisnya. Di sini diketahui garisnya adalah X plus 2Y sama dengan 4. Kita ganti X-nya dengan X aksen per 2, Y-nya diganti dengan negatif Y aksen per 2, sehingga penulisannya X aksen per 2 ditambah 2 kali negatif Y aksen per 2 sama dengan 4. Nah, karena ini berupa pecahan, agar lebih mudah dalam menghitung, kita kalikan kedua ruas dengan 2. Ya, sehingga diperoleh di sini 2-nya udah habis ya. Jadi tinggal sisa X aksen, kemudian ini 2-nya juga sudah habis. 2 dikalikan negatif Y aksen menjadi negatif 2Y aksen. 4 kalikan 2 hasilnya 8. Nah, kalau sudah sampai akhir seperti ini, aksennya tinggal kita hilangkan, sehingga diperoleh bayangannya X min 2Y sama dengan 8. Jadi bayangan dari garis tersebut adalah X min 2Y sama dengan 8. Baik, demikian pembahasan tentang komposisi transformasi. Yang perlu kita ingat bahwa komposisi transformasi itu penggabungan dari beberapa transformasi. Jadi kita perlu memahami dan mengingat kembali tentang materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, baik itu tentang translasi, refleksi, rotasi, dan juga dilatasi, sehingga kita akan benar-benar paham dan lebih mudah dalam menyelesaikan soal-soal dalam komposisi transformasi. Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.